gunakan untuk membawa kebinasaan orang-orang banyak. Apakah itu yang sudah ada menjadi anggota SDA ataupun yang masih di luar. Yang digunakan adalah suam-suam kuku. The Seventh Day Adventist yang suam-suam kuku. Karena dapat menipu kedua belah pihak. Ini yang dikatakan ya dengan jelas. Sekarang lebih detail lagi. Batas kemurahan Tuhan bagi umat Tuhan. Apakah tahun 2025 itu sudah habis bagi Seventh Day Adventist? Yang kita hubungkan dengan undang-undang hari Minggu yang disahkan. Ya. Saudara-saudara sekalian, Paus Fransiskus dia membuka tahun Jubileum 2025 di Vatikan. Ya. Dengan ditandai dengan dibukanya Holy Door atau pintu suci pada hari Selasa 24 Desember 2024. Tahun 2024, saudara-saudara perhatikan, Paus akan membuka pintu suci. Ya. Kita perlu memperhatikan nubuatan yang setan buat dan juga nubuatan yang ada dalam Wahyu pasal 13 khususnya. Ya. Karena setan juga punya tandingannya. Semua Daniel, Wahyu ada tandingannya mereka. Termasuk 2.300 petang dan pagi mereka juga punya tandingan. Saudara, kita perlu lihat fakta yang ada sekarang ya. Tahun 2025 Vatikan akan Jubileum, di mana Paus sendiri akan membuka pintu suci di 24 Desember 2025. Di dalam sangkara dalam hati. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi suara-suara yang mengganggu. Saudara, agenda Paus Fransiskus tahun 2024 jalan menuju tahun Yobel 2025 ya. Saudara perlu banyak menyimak ini sehingga saudara mengetahui dengan jelas ya. Jadi Paus merencanakan bahwa tahun 2025 itu tidak ada dosa lagi. Semua akan dikuduskan ya. Setiap 1.500 tahun ya bagi mereka, setelah 1.500 tahun, tahun 2025 itu tahun Yobel yang menyatakan bahwa semua akan bebas. Nggak ada lagi dosa, semua dikuduskan. Dan itu sebenarnya adalah Sunday Law. Undang-undang hari Minggu. Tetapi kalau kita pelajari dalam Wahyu pasal 13, bukan Paus yang akan meresmikannya, mengesahkannya, tetapi binatang yang kedua yang keluar dari bumi, dari dalam bumi adalah Amerika Serikat. Saudara perlu lihat Project 2025. Ada satu yayasan namanya The Heritage Foundation. Ini terdiri dari mereka mengarahkan ratusan kelompok yang ada di Amerika Serikat yang akan mendukung siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat. Dan mereka mengarahkan supaya dipilihlah Donald Trump ya. Donald Trump. Jadi proyek 2025 ini sangat memaksakan agendanya. Jadi semua kelompok yang ekstrim mereka harus masuk dalam kelompok ini dan menggolkan supaya Donald Trump ini menjadi presiden Amerika Serikat yang berikutnya. Apa maksudnya? Kalau saudara mengikuti proyek 2025 dan juga apa yang dinyatakan di sana, ya, proyek 2025 sebuah rencana transisi komprehensif yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir sayap kanan, The Heritage Foundation, untuk memandu pemerintah kepresidenan Partai Republik berikutnya. Adalah proposal kebijakan dan staf yang paling kuat dari gerakan konservatif untuk kemungkinan Gedung Putih Trump yang kedua. Dan agenda ekstrimnya mewakili sebuah ancaman terhadap demokrasi, hak-hak sipil iklim, dan banyak lagi.
proyek 2025 berfokus untuk mengemas pemerintahan Partai Republik berikutnya dengan loyalis ekstrim kepada mantan Presiden Donald Trump. Jadi proyek 2025, saudara-saudara sekalian, mengarahkan harus Donald Trump yang menjadi presiden. Partai Republik yang harus memimpin dan yang akan menandatangani aturan-aturan yang ada, yang di dalamnya adalah Sandelo, ya, Sabat Res, yang ditujukan pertama bagi para anggota buruh atau pekerja-pekerja, tetapi untuk semua orang pada akhirnya, ya. Nah, ini yang kita lihat, ya. Hal nomor satu yang Anda cari adalah orang-orang yang selaras dengan agenda, itu proyeknya, ya. Heritage Foundation mengatakan proyek transisi kepresidenan tahun 2025 merupakan bagian dari koalisi organisasi konservatif ditujukan untuk pemerintahan konservatif berikutnya dengan melembagakan Trumpisme sebagai tujuan akhir, ya. Jadi itulah proyek 2025. Kita sudah tahu ini, ya. Sejarah akan berulang. Agama palsu akan ditinggikan, ini dalam Bible Commentary jilid 7. Hari pertama dalam pekan, suatu hari kerja biasa yang tidak memiliki kesucian apapun akan ditegakkan seperti halnya patung di Babel. Segala bangsa kaum akan diperintahkan menyembah sabat palsu itu. Perintah yang memaksa penyembahan hari itu akan disebarkan di seluruh dunia. Saudara perhatikan, sudah sangat singkat, ya. Oleh karena itu saudara perlu persiapan diri benar-benar. Artinya pertobatan itulah yang harus sungguh-sungguh kita jalankan. Nggak ada lagi waktu yang disia-siakan, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini sudah pernah saya berikan pelajarannya, dan bagi kita sekarang ini tinggal mencocokkan saja, ya. Di dalam Kemenangan Akhir 261 dikatakan nubuatan yang dikatakan oleh Yesus, yaitu tentang kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi, mempunyai makna rangkap dua. Bayangan pendahuluan tentang Yerusalem, jadi Yesus katakan kepada murid-muridnya, juga gambaran pendahuluan kesusahan besar di zaman akhir. Jadi kita ini luar biasa, ya. Senang sekali. Karena semua petunjuk-petunjuk itu Tuhan berikan. Tuhan itu sangat luar biasa. Tidak pernah dia membiarkan kita kebingungan. Tidak pernah. Dia akan berikan petunjuk-petunjuk yang walaupun sudah tertulis, tetapi kelihatannya belum ada yang mengarahkan di sana. 10, 20, 30 tahun yang lalu. Tetapi sekarang ini, dalam 3-4 tahun terakhir ini, dibukakan semuanya. Padahal sudah tertulis semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, lihat yang paling akhir, ya. Kebinasaan kota Yerusalem, ya, yang di atas ini, kebinasaan kota Yerusalem 70 AD sama dengan kesusahan besar. Di dalam nubuatan 6.000 tahun yang kita pelajari, maka tahun 2031 itu adalah awal dari masa kesusahan besar. Kalau kita lihat 6.000 tahun, maka kita bisa melihat tahun 2031 itu adalah terakhir dari 6.000 tahun dosa bercokol di bumi. Dosa diselesaikan. Dosa beredar dan berakhir. Artinya dalam pekerjaan setan untuk mencobai menggoda manusia. Nah, tahun-tahun ini, saudara, ini tahun-tahun yang sangat penting yang berhubungan dengan waktu-waktu nubuatan dan masa kesusahan yang ada. Ya, kita lihat di sini, ya, semua, ya. Buka barengnya, Bang.
Sorry, nggak bisa. Sering aku merasa Batas kemurahan Tuhan, satu generasi bagi umat Tuhan adalah 40 tahun. Kita sudah pelajari tadi. Bagi umat Tuhan, sejak zaman Sister White, ya, kita hitung dari 1863 kemudian 1864, maka kita sebenarnya memiliki sampai tahun 2024 ada 5 generasi. Yang sebenarnya cuma sampai 4 generasi. 1984. Generasi kasih karunia itu 2024. Sudah batas terakhir kemurahan Tuhan. Ya. Apakah setan tahu? Setan sangat tahu. Karena dia ini pembelajar Alkitab. Pelajar Alkitab. Pelajar nubuatan. Dan dia yang mengalami. Oleh karena itu dikatakan, setan tahu waktunya sudah sangat singkat. Semua sepak terjangnya dia ketahui, akan diketahui oleh umat-umat Tuhan, karena kita pelajari sekarang ini. Sepak terjang setan ditelanjangi semuanya di dalam tulisan Roh Nubuat. Kalau saudara baca Kemenangan Akhir khususnya, buku Kemenangan Akhir, The Great Controversy, semua sepak terjang, kuasa kegelapan ditelanjangi. Baik yang sudah sejarah, yang sudah lewat, dan yang akan terjadi ke depan. Ada di sana, saudara. Nah, ketika kita berbicara tentang batas kasih karunia, kemurahan Tuhan bagi umat Tuhan, karena kita bicara Seventh-day Adventist, umat Tuhan yang di zaman akhir ini, sejak 1864, seterusnya. Inilah batas terakhir, seharusnya 1984. Ya, 1984. Tetapi apa? Tuhan kasih kesempatan terakhir. Generasi kasih karunia. Jadi seolah-olah ini yang kelima. Padahal ini terakhir. Tidak ada generasi lagi berikut. Artinya, sebagaimana yang dinyatakan tahun 2025, baik oleh Paus dan juga dalam proyek 2025, semuanya klop mengarahkan kepada satu hal yang akan terjadi, di mana undang-undang hari Minggu itu akan disahkan. Ya. Berdasarkan fakta yang ada sekarang, kita sudah melihat batas kemurahan Tuhan untuk umat Tuhan 2024. Selesaikan dosa-dosa itu sekarang juga, saudara. Jangan tunggu lagi. Kalau perintah Tuhan harus keluar. Tinggal di satu tempat, tinggal satu tempat. Kalau Tuhan bilang, harta kamu itu habiskan untuk pekerjaan Tuhan, jangan jadi kutuk. Ikuti saja tuh, saudara-saudara sekalian. Ada saatnya di mana Tuhan akan memberikan petunjuk kapan harta saudara dijual dan dihabiskan untuk pekerjaan Tuhan. Karena kalau masih ada harta yang tertinggal, harta itu akan menjadi kutuk, ya, akan menjadi kutuk yang akan menimpa saudara. Saudara-saudara sudah tahu ini batas kasih karunia. 2025, ketika Sandelo itu akan disahkan. Ya, boleh jadi itu dipercepat tahun 2024 ini. Kita tidak tahu rencana Tuhan ke depan. Tetapi ketika kita sudah mengetahui ini, karena Tuhan memberikan petunjuk semakin hari semakin jelas, saudara perlu bertobat sekarang ini juga. Ya. Apapun yang saudara mau lakukan untuk Tuhan, lakukanlah sekarang ini. Jangan terlambat dan sangat terlambat. Mantan Menteri Kesehatan ini mengungkapkan sebuah statistik yang menakutkan.